Saya baru aja dapat kabar dari kampung. Kalau kakak perempuan saya satu-satunya baru aja ditemukan meninggal dunia. Kasih tahu gak ya? Tapi kalau gue kasih tahu, gue pasti diceramahin abis nih sama Dimas. Suara apaan tuh? Astaga, pagi-pagi begini, masa ada suara orang nangis? Jangan-jangan, setan. Tapi masa setan nangis kejer begitu? Bang Jali? Bang Jali kenapa? Sakit bang? Kalau sakit, istirahat aja di rumah bang. Jangan dipaksain. Enggak Bim, saya nggak sakit. Saya baru aja dapat kabar dari kampung. Kalau kakak perempuan saya satu-satunya baru aja ditemukan meninggal dunia. Innalillahi, meninggal? Kok bisa bang? Sakit apa emang? Bukan sakit sih Bim. Dia gantung diri di rumah. Dua anaknya juga ikut meninggal. Diracun sama ibunya sendiri. Ya Allah, kok tega banget? Kenapa bisa begitu bang? Dia ninggalin surat wasiat. Dia katanya udah gak sanggup menjalani hidup penuh tekanan. Suaminya kecanduan judi online. Tiap hari habis uangnya. Rumah tangga berantakan. Hutang numpuk. Dia jadi stres Bim. Dan memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama anak-anaknya. Astaga, gila, parah banget bang. Saya nggak nyangka sampai segitunya. Judi itu udah kayak sabu Bim. Sekali kamu ngerasain nikmatnya, kamu bakal kecanduan. Secara nggak langsung, udah nyeret semua orang di sekitar kamu. Bukan cuma diri sendiri yang hancur, tapi keluarga juga ikut remuk. Ya udah, Bang Jali yang sabar ya. Mending sekarang Bang Jali pulang aja ke kampung. Saya sih pengen banget Bim. Tapi kalau mau pulang ke kampung, mesti bawa istri sama anak-anak saya. Duit dari mana? Coba pinjem aja dulu bang sama Pak RW. Kali aja dia bisa bantu. Atau pakai uang gaji Bang Jali bulan ini. Malu lah kalau saya harus pinjam terus ke Pak RW. Uang gaji sama tabungan saya juga udah habis. Anak pertama saya juga kecanduan judol Bim. Utangnya udah numpuk di mana-mana. Udah gitu saya yang harus nutupin. Jadi sekarang saya nggak punya apa-apa lagi. Segitunya ya bang? Iya, makanya kamu jangan pernah nyoba yang namanya judi. Sekali dicoba, rasanya sih manis, bikin penasaran. Tapi habis itu bakal susah lepasnya. Duit habis, harga diri hilang, keluarga rusak, dan kamu juga nggak akan pernah puas. Iya bang, saya ngerti. Saya pikir itu cuma buat hiburan doang. Tapi ternyata bisa bikin orang sampai segila itu ya. Bahkan sampai kehilangan nyawa. Ray, lu di mana? Beli sarapan aja lama banget. Udah kayak kukang lu. Cepetan, keburu telat nih kita ke sekolah. Iya. Tadi gue ada urusan dulu nih di jalan. Ini juga langsung OTW balik ke kontrakan. So sibuk banget sih lo. Pakai acara ada urusan. Cepet balik. Atau gue tinggal nih. Bang, saya harus berangkat ke sekolah. Udah ditungguin sama teman saya. Bang Jali yang sabar ya. Iya, makasih ya Bim. Udah mau dengerin curhatan saya.
Pada kemana? Adam, Dimas. Masa iya udah pada berangkat sekolah? Terus nasib nasi uduknya gimana nih? Emang kampret tuh bocah dua. Udah gue yang disuruh beli sarapan. Gue juga yang ditinggal ke sekolah. Untung gurunya belum masuk. Bim, dari mana aja lo? Gue tungguin gak sampai-sampai. Jadi gue sama Adam berangkat duluan deh. Daripada telat masuk sekolah. Sompret lo berdua. Gak setia kawan banget sih. Bukannya ditungguin dulu, malah jalan duluan. Daripada kita bertiga nggak selamat, mending lo yang gue korbanin. Sialan lu. Bray, semalam lu berisik banget di ruang tamu. Nonton apaan sih? Sampai gue keganggu tidurnya. Paling dia sibuk nonton live cewek tobrut di TokTok. Ya kan, Bim? Enggak lah. Enak aja. Gue tuh lagi main game baru yang seru abis. Game apaan tuh, Bim? Kasih tahu dong. Gue butuh game yang lebih menantang nih. Kasih tahu gak ya? Tapi kalau gue kasih tahu, gue pasti diceramahin abis nih sama Dimas. Ada. Cuma setelah gue coba mainin semalam, kayaknya nggak seru sih. Banyak iklannya. Gimana sih lo? Tadi kata lo seru abis. Main game sih boleh, Bray. Tapi jangan sampai kurang tidur. Itu muka lu jadi makin serem. Kayak ondel-ondel kena tipes lu. Wah. Terserah kalian deh. Pokoknya gue capek banget nih. Beneran lo nggak apa-apa, Bim? Lo kelihatannya kayak kurang sehat. Kalau sakit, mending ke UKS aja sana. Enggak kok, gue nggak sakit. Cuma kurang tidur aja kayaknya. Cuma main game doang sampai begadang. Main game apaan sih lu? Coba sini, gue lihat. Nggak boleh. Nanti lu lihat rahasia negara gue lagi. Rahasia negara. So iye banget lu. Game apaan sih? Penasaran banget gue. Loh, ini kan slot. Hah? Wah, gila sih lo, Bim. Gak belajar dari investasi bodong kemarin lo. Heran gue, banget cari penyakit. Padahal kasus korban judul udah banyak banget di berita. Masih aja lo coba-coba permainan haram kayak begini. Sorry, Bray. Sorry banget. Gue cuma penasaran doang kok. Ini juga bakalan gue hapus gamenya. Percuma lo hapus. Kalau nanti bakal diinstal lagi. Gak akan, Bray. Gue janji deh gak akan main game kayak gini lagi. Gue beneran nyesel. Apalagi tadi gue denger dari Bang Jali, satpam komplek kita, tentang kematian kakak perempuannya. Dan juga kehancuran keluarganya Bang Jali karena game ini. Ngeri banget gue. Lagian kenapa sih lo? Sering banget terjebak sama hal-hal yang berkaitan cuan instan. Butuh duit banget lo, Bray. Bilang aja sama gue. Gak gitu, Bray. Gue pengen punya duit banyak aja, biar bisa deketin cewek-cewek. Tapi gak gini juga lah, Bray. Cukup fokus belajar aja biar masa depan lo cerah. Kalau nanti karir lo bagus, cewek-cewek juga pada datang. Coba kalau orang tua lo tahu, apa mereka nggak makin sedih? Disekolahin, bukannya belajar malah main game yang gak bener. Masih banyak, Bray, anak-anak yang susah sekolah karena keterbatasan ekonomi. Lo harusnya bersyukur karena orang tua lo masih mampu. Iya, gue juga udah kapok kok setelah denger cerita Bang Jali. Gue janji deh gak akan nyentuh game haram itu lagi, Bray. Syukurlah kalau begitu. Terus
Nasi uduk kita mana? Ya, udah gue makan. Semuanya. Buset, maruk juga lo jadi orang.